Ya baik Sobat WK, menjelang pelantikan Gubernur terpilih dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung dan juga Rano Karno atau yang kerap disapa Sidul ini melakukan tengah persiapan. Salah satunya Pramono mengatakan bahwa dirinya bersama 16 anggota tim transisi yang terdiri dari nama-nama merupakan politisi, pengamat, hingga kalangan profesional. Adapun dalam tim transisi Pramono dan Rano Karno ini juga untuk jabatan ketua tim transisi diisi oleh Wakil Ketua DPRD Jakarta yang juga politisi PDI Perjuangan Imam Mahdia. Sedangkan untuk jabatan koordinator operasionalnya dipegang Emir Krishna yang merupakan tangan kanan dari Pramono Anung. Melalui akun Instagram pribadinya, Pramono Anung ia mengatakan bahwa dirinya saat ini menjelang pelantikan tengah memimpin rapat tim transisi yang dilakukannya menjelang pelantikan di antara bulan Februari ataupun bulan Maret. Ia mengatakan bahwa timnya telah melakukan berbagai persiapan untuk nanti proses peralihan dari kepemimpinan sebelumnya hingga nanti ia dilantik pada kepemimpinan periode 2025 hingga 2030. Ia pun mengatakan bahwa ketika nanti dirinya dan Rano Karno sudah siap mempersiapkan program-program ataupun program unggulan yang dilakukan tim transisi, dirinya akan siap bekerja usai hari itu juga dilantik. Adapun sebelumnya juru bicara Pramono Anung dan Rano Karno yakni Iwan Tarigan telah membeberkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan Pramono Rano dalam 100 hari kerja usai dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dan nantinya juga Pramono Anung dan Rano Karno bisa menjalankan program tersebut diantaranya penempatan warga Kampung Bayam ke Kampung Susun Bayam, peningkatan fasilitas penerima KJP, sarapan gratis, kegiatan Benyamin S. Award, kemudian melanjutkan program bantuan operasional tempat ibadah, transportasi gratis 15 golongan, job fair per 3 bulan, kontak framing, perubahan syarat PPSU menjadi lulusan SD, pembukaan taman 24 jam dan juga penyediaan bank sampai tiap RT hingga RW. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengatakan jelang pelantikan, dirinya sibuk memimpin rapat tim transisi bersama 16 anggotanya. Diketahui, total ada 16 nama yang dipilih Pramono Rano Karno untuk masuk dalam tim transisi. Adapun dari nama-nama tersebut ada yang merupakan politisi, pengamat hingga kalangan profesional. Untuk jabatan ketua tim transisi, Pram memilih nama wakil ketua DPRD Jakarta yang juga politisi PDIP, Imam Mahdia. Sedangkan untuk jabatan koordinator operasionalnya dipegang Emir Krishna yang memang merupakan tangan kanan Pram. Pramono mengaku telah menyiapkan beberapa hal untuk periode kepemimpinannya nanti. Oke, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media yang saya hormati, Pak PJ Gubernur beserta jajaran, Alhamdulillah hari ini kami diterima dengan baik, tim transisi Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno diterima baik oleh Pak PJ Gubernur, juga beliau-beliau menyampaikan salam tidak bisa hadir, maka kami perwakilan tim transisi di sini kami sifatnya kulunuwun pada Pak PJ beserta jajaran karena bagaimanapun kedepannya dalam 1 bulan ini kami mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan Pak Pram dan Bang Rono ketika mereka berdua dilantik untuk segera bekerja. Jadi mungkin itu dari saya, silakan Pak PJ Baik, selamat siang teman-teman media dan yang saya hormati Ibu Ketua Tim Transisi, Ibu Imam Mahdia beserta jajaran. Perlu saya sampaikan tadi bahwasanya betul kami sudah melakukan pertemuan resmi dan saya langsung hadir. Ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa, berlangsung dengan bagus, dengan akrab, dan intinya adalah kami punya semangat yang sama, kami punya tekad yang sama, visi sama,
bagaimana kemudian nanti agar gubernur dan wakil gubernur terpilih kemudian dilantik bisa langsung menjalankan tugas pokok fungsinya dengan lebih baik lagi, pokoknya dengan langsung baik gitu. Ini kita harapkan. Jadi kita mempersiapkan semuanya. Tadi kami masih bicara ilmu karena kita hanya diskusi berbagai hal gitu ya, tapi intinya tekadnya adalah sama. Bukan lagi suatu dikotomi tim transisi dan pemprov, tapi kami adalah satu. Bagaimana kita sama-sama punya semangat untuk menyiapkan agar nanti bisa berjalan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Masing-masing dinas, karena kami sudah mengelompokkan program-program dan belanja masalah yang selama kampanye itu Mas Pram dan Bang Dul banyak terima masukan dari masyarakat. Selain itu juga Mas Pram dan Bang Dul ketika kampanye juga menerima sekitar 20 ribuan aspirasi yang harus kita carikan solusinya. Jadi ketika beliau-beliau menjabat sudah bisa terlihat progres gitu. Jadi kalau rinciannya seperti apa masih kita godok dulu, masih kita cari solusi bersama dengan Pemprov DKI Jakarta, dan nanti setelah itu baru langsung disampaikan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, karena prinsipnya kami hanya menyiapkan. Gitu. Jadi kami sudah menekankan juga pada jajaran untuk mendukung tim transisi itu tidak harus dalam rapat-rapat formal seperti sekarang ini, tapi anytime silahkan bersama-sama membahas apa-apa yang perlu kita support. Pak Teguh izin, mungkin ada hal-hal yang ditekankan begitu, isu apa tadi kan kayak 20.000 aspirasi itu, ada yang ditekankan begitu Pak? Iya, yang ditekankan yang pasti yang paling banyak masalah program-program kerakyatan, khususnya masyarakat bawah yang selama ini ya kita kasih contoh bagaimana KJP, KJMU yang bermasalah dari pendataan itu yang harus diselesaikan dengan segera gitu. Dan hal-hal lain yang menyangkut dengan masalah-masalah Jakarta yang memang sudah bertahun-tahun juga sedang kita carikan solusi bersama dengan Pemprov DKI. Jadi prinsipnya Pak Pram dan Bang Dul ingin bekerja, ingin membuat sesuatu, jadi bahkan tiap hari adalah mungkin mencari solusi dan merealisasikan apa yang menjadi janji-janji beliau. Gitu. Masih di sektor pendidikan, apakah tadi hal-hal seperti misalnya sekolah swasta gratis yang juga menjadi program prioritasnya Pak Pram, kemudian juga akan diisi yang hari-hari itu nggak, apakah itu juga sudah mulai diprogram, sudah mulai dibahas? Sudah dimulai. Jadi include semua sudah dibahas. Seperti apa sih Mbak pembahasannya Pak? Kebetulan kita kan masih samakan persepsi. Jadi dari visi misi gubernur, dari program-program yang sudah dapat arahan dari Pak Pram dan Bang Dul itu apa, kita sampaikan ke dinas-dinas terkait. Itu kan baru rapat pertama, dan nanti di minggu depan itu sudah rapat kedua, sudah mulai terlihat progres. Jadi kemarin lebih menyamakan visi misi dan persepsi kita mengenai program-program dan kebijakan yang akan dijalankan. Pak PJ, terkait rencana Mas Pram dan Bang Dul untuk menjalankan sarapan gratis ini kan di luar dari anggaran MBG. Nah, apakah di Pemprov sendiri tuh di APBD 2025 itu sudah ada, sudah bisa disiapkan anggarannya, dan maksudnya ke dinas apa? Begini, kita kan sudah mengetahui akan ada program prioritas dari pemerintah pusat terkait makan bergizi gratis. Tapi bagaimana bentuknya pada tahun 2024 kan kita tidak tahu persis seperti apa. Kita hanya inginnya bisa mendukung dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pada waktu penyusunan RAPBD tahun 2025, walaupun belum ada arahan khusus, kami kemudian ada bagian di dalam BTT itu yang untuk alokasikan untuk dukungan tertentu. Yang kalau BTT kan bisa lah kita dengan pergeseran anggaran. Nah itu kita siapkan. Jadi andai kata nanti memang akan ada program sarapan gratis atau subsidi atau gimana caranya gitu ya, saya belum tahu persis bentuknya, itu tentu saja ada beberapa pos-pos yang bisa kita siapkan. Nantinya kita akan bicarakan lebih lanjut dengan tim transisi. Secara teknisnya kita akan sampaikan. Tapi di lampiran itu yang terkenal hanya 300-an total. Yang tahap 2024-nya itu ada di mana yang pasalnya dibutuhkan ada, gimana pandangannya Pak?
eh, Jangan lupa subscribe ya.